Ya, insiden berdarah satu keluarga yang ditemukan terkapar di kediaman mereka di Jalan Takong, RT 3 RW 8 Tapos, Kota Depok ini terjadi pada Kamis 10 Agustus 2023, Saudara, yang mana didapati ibu dari keluarga tersebut meninggal dunia atau tewas dan ditemukan di belakang rumahnya. Untuk mengetahui bagaimana kronologis kejadian dan apa sebenarnya motif di balik aksi pembantaian satu keluarga yang terjadi di Depok ini, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jakarta, ada Dwi Putra Kesuma yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda, Saudara. Halo, selamat malam, Putra. Silakan dengan informasi lengkap Anda. Baik, selamat malam Nila dan juga Tribuners. Bisa saya jelaskan bahwa peristiwa ini bermula dari kagetnya sejumlah warga yang mendengar suara teriakan minta tolong dari kediaman korban. Saat itu sejumlah warga yang berada di sekitar Gang Takong, RT 3 RW 8, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapas, Kota Depok, pun langsung bergegas mencoba mencari tahu dari mana asal suara teriakan tersebut dengan datang ke rumah korban. Setibanya di dalam rumah korban yang tidak terkunci, para warga pun mendapati pintu kamar korban ini terkunci rapat hingga akhirnya beberapa warga tersebut memutuskan untuk membuka paksa dengan cara mendobrak pintu kamar tersebut. Setelah didobrak, warga mendapati dua orang yakni uh, sosok pemilik rumah tersebut yang mana berinisial BAM dan juga anaknya berinisial RA sudah dalam keadaan terluka parah dan terkapar bersimbah darah di dalam kamar yang awalnya terkunci tersebut. Warga pun langsung melarikan kedua korban ke rumah sakit terdekat. Setelah itu warga pun mengecek kembali keberadaan istri dari eh, pemilik rumah dan mendapati sang istri yang mana berinisial SW ini sudah dalam kondisi tewas mengenaskan di bagian belakang rumahnya atau mungkin di bagian ruangan dapur rumahnya yang ada di bagian belakang. Eh, dari hasil penyelidikan sementara, pihak kepolisian menduga bahwa terduga pelaku pembantaian satu keluarga ini adalah anak kandung dari Pasutri ini, yang mana anak kandungnya tersebut pun ditemukan terkapar dengan sejumlah luka bersama dengan bapak kandungnya yang di dalam kamar tersebut. Untuk sementara sendiri motif dari pembantaian ini diduga adalah karena adanya miskomunikasi menyoal pengelolaan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Karena sang pemilik rumah sendiri memiliki usaha pengolahan kardus dan anaknya sendiri pun bekerja di perusahaan itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, Nila. Hmm, Baik, Putra, sedikit bisa diinformasikan. Ini sang ibu kemudian didapati meninggal dunia, lalu terduga pelaku, yakni anak, kemudian ayah yang juga menjadi korban dalam keadaan kritis. Bagaimana kondisinya saat ini? Apakah sudah ada informasi terkini? Baik, informasi terakhir saat pasca kejadian yang saya dapat adalah almarhum sang ibu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk kepentingan visum luar dan dalam. Sementara untuk sang terduga pelaku dan sang ayah dibawa ke Rumah Sakit Sentra Medika yang ada di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Kecamatan Cimanggis untuk mendapat perawatan. Saat ini sang ayah sendiri kondisinya sudah mulai membaik dan perlahan bisa dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Namun untuk sang terduga pelaku sendiri atau si anak masih menunggu pulih dari efek obat bius yang didapat dari hasil perawatan di rumah sakit. Kurang lebih seperti itu, Nila. Hmm. Oke, terduga pelaku atau sang anak ini juga didapati dalam kondisi mengalami luka. Apakah ada upaya kemudian dari terduga pelaku melukai dirinya sendiri atau memang karena cekcok dengan sang ayah inilah yang membuat terduga pelaku ini terluka, Putra? Siap, bisa saya jelaskan bahwa tadi di lokasi kejadian pun Kapolsek Cimanggis, Kompol Arif Budi Harso telah menjelaskan hal tersebut, yang mana luka yang didapati korban ini adalah akibat dari perlawanan sang ayah yang melawan ketika dianiaya oleh pelaku menggunakan senjata tajam berupa golok.
Akibat perlawanan tersebut, pelaku pun menderita sejumlah luka di sekujur tubuhnya, terutama di bagian tangan. Seperti itu, Nila. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.